Ma, aku belum siap, Ma. Nah, kamu harus bertanggung jawab sama apa yang udah kamu perbuat. Tapi aku belum siap untuk punya anak. Begitulah hal-hal terjadi tanpa kita sadari. Kematian, kelahiran, kehilangan, dan menemukan. Hai, aku Via, dan saat ini kalian sedang mendengar podcast Language Creativity Challenge. Halo pendengar di seberang sana, apa kabar hari ini? Berhasil melakukan hal-hal produktif sejak beberapa waktu lalu? Atau justru stuck dan burn out karena rasanya kok pembatasan sosial diperpanjang terus tanpa ada ujungnya ya? It's okay, setiap orang menjalani fase yang berbeda-beda dalam menghadapi bencana global ini. Bicara tentang pandemi nih pendengar, kayaknya ada begitu banyak lini kehidupan yang berubah. Ya nggak sih? Kayak berasa nggak di tahun 2019 lalu kita masih bisa bercengkrama tanpa ada ancaman apapun. Kita bisa makan di restoran selama yang kita mau. Yang nggak kalah penting adalah ketemu siapa aja dan kapan aja sesuka kita. Dulu, di tahun-tahun itu, yang pakai masker adalah mereka yang menghindari polusi udara atau mereka yang menutupi citra wajah. Nggak ada tuh urusan virus-virus ganas semacam COVID-19 ini. Tapi kemudian, sejak Maret 2020, saat 2 kasus pertama berhasil masuk ke Indonesia, semuanya jadi berubah total. Ingat hal-hal itu rasanya udah lama gitu berlalu. Dan sekarang kita harus hidup dengan norma baru yang ada. Hal paling mendasar dari adanya pandemi ini dan sekaligus aturan paten adalah stay at home. Semua orang tahu deh kalau secara nggak langsung aturan ini bakal bikin kita tetap terjaga dan baik-baik aja. Diam di rumah artinya tidak melakukan kontak dengan orang lain secara langsung. Artinya juga potensi untuk terpapar jauh berkurang. Ngomong-ngomong nih pendengar, kalian ngerasa bosen gak sih tetap ada di rumah terus melakukan hal-hal yang monoton? Atau diganti deh pertanyaannya, kayak gini aja. Apa sih yang udah kalian lakuin selama diem di rumah aja? Apa yang udah berhasil kalian capai dengan begitu banyaknya waktu yang sekarang bisa kalian luangkan untuk diri kalian sendiri? Ikut lomba-lomba? Ngasah skill masak? Wah, ada yang lolos magang kampus Merdeka? Keren banget nih. Pasti ada banyak kegiatan lain yang juga kalian lakuin untuk sekedar membunuh waktu di rumah aja. Iya kan? Tapi terlepas dari banyaknya orang yang berhasil menemukan sisi menarik dari diri mereka sendiri lagi pasca pandemi, harus kita akui bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan penting juga. Hal-hal ini yang akan kita bahas ini, sayangnya tuh bukan kabar baik gitu. Kita tidak bisa mengatakan ini sebuah kabar baik. Nah, sejak masa pandemi tahun 2020 lalu dimulai nih pendengar, gak kerasa nih si COVID udah ulang tahun yang pertama di Maret 2021 lalu. Semoga dia pendek umur deh. Nah, balik lagi ke topik, ada banyak berita yang menyebutkan bahwa pandemi membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kelahiran juga kematian. Agak ngeri ya omongannya. Kayak yang kita tahu, orang-orang dengan imun lemah sebagian besar kalah akibat virus ini. Tapi sebagian yang lain masih bisa kok berdiri tegak. Kita nggak akan membahas tentang mereka yang direnggut paksa akibat pandemi. Tapi yang akan kita bahas adalah mereka yang dalam tanda kutip dikandung dan dilahirkan oleh remaja-remaja tanggung dengan risiko tinggi kehamilan. Pandemi membawa kita pada titik natalitas berisiko. Sekarang serius dikit ya, kita mau bicara data soalnya. Nah, dalam laporan Global Girlhood Report oleh Save the Children pada tahun 2020 diprediksi kiranya, dengerin 1,04 juta perempuan mengalami kehamilan remaja. Data ini juga didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinyatakan bahwa selama pandemi COVID-19, angka perkawinan anak meningkat secara drastis. Meskipun ada nih undang-undang yang mengatur perihal usia pernikahan, anak-anak ini tetap diberikan dispensasi khusus. Tahu kenapa? Ya, jawabannya adalah karena faktor kehamilan. Kementerian Agama mengabulkan permohonan pernikahan itu, karena nggak ingin bikin pihak keluarga tuh merasa lebih malu. Terbayang ya pendengar, betapa sebenarnya pandemi ini menggerus begitu banyak aspek kehidupan. Yang lebih miris lagi nih, adalah kenyataan bahwa remaja-remaja bersangkutan itu nggak tahu menahu perihal apakah yang mereka perbuat itu berbahaya atau enggak. Ditambah lagi mereka di usia tersebut belum mikirin masa depan, kayak masa depan apa sih yang bakal dijanjiin terhadap anak yang dikandung itu. Lalu akan muncul pertanyaan dasar tentang bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Toh udah terjadi dan kita tidak bisa memungkiri. Memang nasi sudah menjadi bubur. Waktu nggak bisa diputar kembali, tapi ada yang bisa kita lakukan agar kedepannya kehamilan berisiko semacam itu nggak terjadi lagi. Seks edukasi sejak dini jawabannya. Benar banget. Kita semua tahu bahwa edukasi perihal seksualitas kepada anak merupakan hal yang masih sangat tabu di Indonesia. Kita tahu betul bahwa sebagian remaja sekarang mencari tahu sendiri hal-hal seperti itu melalui internet yang menyediakan apapun yang mereka inginkan. Miris emang, tapi itu adalah fakta yang gak bisa diganggu-gugat dan benar-benar terjadi di lapangan. Di era kayak gini, orang tua sebagai individu yang paling dekat sama remaja haruslah mengerti bahwa di usia-usia rentan seperti itu, organ reproduksi sedang berkembang pesat. Hal itu juga seharusnya jadi titik acuan bahwa memang orang-orang terdekat haruslah mengajarkan hal-hal mana pantas dan mana yang dilarang. Pemerintah juga sebelumnya udah melakukan sosialisasi terkait seks edukasi melalui kurikulum. Akan tetapi, hal-hal ini tuh nggak dapat menghasilkan dampak nyata akibat sekolah dilaksanakan hanya di rumah saja. Kader terakhir nih, namun yang paling rentan kehadirannya bagi mereka, remaja-remaja berisiko ini adalah teman sebaya. Gak menampik fakta bahwa teman sebaya nih sekarang lebih attach sama kita dibandingkan sama orang tua, sehingga seharusnya keberadaan mereka bisa memberikan dampak positif, bukan justru sebaliknya. Media sosial juga berfungsi sama. Saat semua serba digital, harusnya bukan iklan e-komersi yang bertebaran di mana-mana, tapi iklan layanan masyarakat yang mengingatkan remaja bahwa seks edukasi adalah hal yang penting. Seenggaknya, pada akhirnya mereka akan tahu dan memilih untuk nggak melakukan kegiatan seksual sebelum waktunya. Juga pemanfaatan influencer dengan banyak penggemar bisa aja jadi solusi lain. Mereka yang sebagai idola kan biasanya diikuti nih sama fansnya. Sehingga seharusnya contoh yang diberikan oleh idola tersebut adalah contoh yang baik, bukan sebaliknya. Tingginya kehamilan berisiko ini kemudian akan mempengaruhi keluarga besar, membuat pemerintah memecah konsentrasi, dan yang paling penting adalah membahayakan nyawa mereka yang sedang menjalani. Sehingga agar tidak terjadi hal sama di masa depan, cegahlah sejak dini. Mungkin ini jargon lama sih, tapi kayaknya ngena banget bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. So guys, aku Via, sampai jumpa. Nak, ada beberapa hal yang harus ibu beritahu padamu saat kamu sudah beranjak dewasa begini. Marilah, ayo letakkan telepon pintarmu itu dan mari berbincang sebentar dengan ibu.